Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-12. Demikian firman Allah. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita hidup penuh hikmat Tuhan. Sangat penting dalam hidup kita sebagai umat untuk kita hidup penuh hikmat Tuhan. Karena kehidupan kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita bisa menjalani hidup ini dengan hikmat. Hikmat adalah suatu kemampuan untuk kita bisa memahami kebenaran firman dan kemampuan untuk menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang namanya hikmat Tuhan. Dan kita sebagai umat diajar oleh firman supaya kita hidup penuh hikmat Tuhan. Dalam ayat 12, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Penuh hikmat itu berarti bahwa Raja Tirus tadinya dia hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup dengan hikmat Tuhan. Makanya dalam ayat 15, engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu. Karena Raja Tirus hidup penuh hikmat, dan hikmat adalah kemampuan memahami dan melakukannya, makanya dalam ayat 15, engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Di sini kita melihat bahwa Raja Tirus hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan. Dia menjalani hikmat Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dia tak bercelah di dalam tingkah lakunya. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaatnya? Apa gunanya bila kita hidup penuh hikmat Tuhan? Kalau kita menjalani hidup dengan hikmat Tuhan, apa dampaknya bagi saudara dan saya? Setidaknya ada dua. Yang pertama dalam ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yapis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu dara dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Dalam ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah. Saya melihat di sini bagaimana kehidupan dari Raja Tirus yang hidup penuh hikmat sehingga tidak bercela di hadapan Tuhan. Akibatnya dia hidup penuh berkat. Akibatnya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sehingga ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah. Suatu gambaran mengenai suatu hidup yang penuh berkat seperti di Taman Eden. Jadi ketika saudara dan saya hidup penuh hikmat Tuhan, menjalani hidup dengan hikmat Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya pun akan mengalami hidup yang penuh berkat Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar menjalani hidup dengan hikmat Tuhan supaya kita diberkati Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat perjalanan dari Raja Tirus ini, akhirnya dia berubah.
dalam ayat 15 bagian terakhir, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dari kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi ketika tadinya Raja Tirus hidup penuh hikmat sehingga tidak bercela dan akibatnya hidupnya penuh berkat. Tapi ketika akhirnya dia mulai hidupnya banyak celah, hidupnya mulai tidak berhikmat, tidak menjalani hidup sesuai dengan firman, akhirnya Tuhan menghukum dia. Hidupnya tidak lagi hidup yang penuh berkat, tapi justru hukuman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Raja Tirus setelah dia berubah dari hidup penuh hikmat dan akhirnya sekarang tidak dalam hikmat Tuhan sehingga dia hidup dalam dosa dan akhirnya mengalami penghukuman. Jadi ketika kita berjalan hidup tidak sesuai dengan hikmat Tuhan, kita hidup dengan bercela di hadapan Tuhan, maka pasti itu hidup yang tidak diberkati Tuhan. Justru itu akan mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, akibat kalau hidup kita penuh hikmat di hadapan Tuhan, ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Ada malaikat yang menjaga Raja Tirus ketika dia hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa ketika kita hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan, hidup dengan hikmat Tuhan, maka yang kedua kita tidak hanya mengalami berkat Tuhan, tapi mengalami perlindungan Tuhan yang khusus. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Ada malaikat khusus yang menjaga Raja Tirus karena hidupnya penuh hikmat. Demikian juga kita ketika kita hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada special treatment, ada perlakuan khusus yang istimewa Tuhan bagi saudara dan saya secara khusus dalam melindungi kita dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala niat-niat jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya mari kita terus belajar untuk kita hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami supaya kami hidup penuh hikmat Tuhan dalam menjalani hidup. Ketika kami hidup penuh hikmat, kami hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan, maka kami percaya kami hidup penuh berkat Tuhan. Kami juga akan mengalami perlindungan Tuhan secara khusus dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.